dulu, ngambil kecil-kecil gitu. Biar kita tambah mesra. Iya. Kan? Nah, ya, jangan ada jarak di antara kita. Ya kan? Topinya digituin keren. Tadi beli shell. Buka kamera. Shellnya tadi ada. Oh, kau marah. Aturan musim hujan gitu kayaknya. Jangan dong. Musim hujan bahasa. Kalau hujan biasanya banjir. Yang kayak ini. Tapi kita kedinginan. Set aja deh ya. Atau nunggu kamu start. Ada saluran air yang dibahat di dalam gunungnya. Ini saluran air membawa air dari mana? Dari hujan. Yang kedua? Sumurnya itu. Terima kasih Pak. Dari sumur yang tadi saya bentuk sumur air Meribah atau sumur air Musa yang namanya sekarang sumur air Musa. Jadi airnya dari sana. Orang yang tinggal di dalam kota, mereka nggak usah bolak-balik setiap hari ambil air. Airnya tersedia di pusat kotanya. Jadi ini Bapak Ibu sebetulnya kemewahan di kota Petra di masa dulu. Kita bicara tentang kota 2000 tahun yang lalu. Coba bayangkan ya Bapak Ibu, kalau kau bisa bayangkan di musim dingin dan di musim hujan pernah terjadi ada banjir di kota Petra di sini. Untungnya hari yang sama saya sama grup ada di Petra, tapi setelah kami berangkat ya begitu kurang lebih 1 jam baru saya terima video-video dari teman-teman di sini mau di kota ini sudah banjir. Itu kejadian sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi setiap kurang lebih 5 sampai 7 atau 8 tahun ada banjir di sini. Jadi di sini memang jarang hujan, tapi kalau hujan ya bisa sampai terjadi banjir di sini. Nah, pohon-pohon juga kita bisa melihat ada pohon tumbuh berarti pasti ada air. Betul nggak? Betul. Kalau nggak ada air pasti nggak bisa hidup atau nggak bisa tumbuh pohon ini. Jadi itu membuktikan bahwa batu yang di sebelah kanan sama yang di sebelah kiri di dalamnya ada air. Tapi airnya ada berumur. Benangan air ya. Di masa dulu ada benangan air, tapi di masih kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu di Indonesia. Diulang apa ya? Ya. Mau ada hal spot-spot air. Ini ya Bunda. Saya udah pada lagi jadi saya. Sabar Bapak Ibu. Sini. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat lurus, coba kita lihat gunungnya sebelah kiri sama sebelah kanan. Sebelah kiri dan kanan itu kalau kita bisa mendekati kanan ke kiri langsung matching ya, tarik lagi bersatu. Itulah buktinya bahwa dulu kanan dan kiri bersatu. Bukan cuma tempat ini, di bawah lagi ada beberapa tempat yang kita bisa melihat di mata sendiri. Kanan dan kiri kalau bisa didekati lagi bisa balik lagi bersatu tadi. Jelas ya? Oke, silakan. Silakan apa nih? Oke, Bapak Ibu perhatian semua. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di depan treasury atau harta karun. Puji Tuhan ya Pak, setelah kita jalan dari pintu masuk, kita kurang lebih 2 km baru kita sampai tujuan yaitu harta karun. Yang pertama namanya harta karun, kenapa? Dari kepercayaan orang lokal bahwa di dalam batu yang paling tinggi yang di tengah, ya ini, di dalamnya ada sesuatu yang mahal. Harta, bisa emas, bisa apa aja ya. Makanya mereka kasih nama harta karun. Sampai mereka dari kepercayaan itu membawa senjata dan batunya ini dihancurin. Sepertiganya udah hancur gara-gara kepercayaan itu atau dari budaya orang Bedouin. Padahal ini cuma batu, nggak ada apa-apa di dalamnya. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Nah, pertanyaan saya sekarang, ini dulunya apa? Apakah dulunya stana, apakah dulunya kuel, apakah dulunya tempat meeting atau meeting room, apakah ini dulunya pusat kota, apakah dulunya kantornya Artenia Petra, apakah dulunya Indomart, Alfamart, Roti Boy, ini dulunya apa?
Ya emang dulunya batu, tapi fungsi monumennya sebagai apa? Pengadilan, pengadilan. Ini dulu bukan pengadilan. Ini dulunya dibikin dan dibahat untuk menjadi kuburan raja. Oh. Jadi Bapak Ibu, raja yang sangat dihormati dan dicintai oleh bangsanya. Makanya Bapak Ibu, untuk rakyat yang tinggal di sini, mereka mau bikin kuburan yang sangat spesial untuk raja yang sangat spesial juga, yaitu Raja Haris keempat. Nah, Kuburan yang di dalam. Triceri, sebentar saya cerita. Triceri ini Bapak Ibu, panjangnya kurang lebih 49 meter, lebarnya 26 meter. Nah, kalau kita melihat Triceri dari jauh, kita bisa melihat ada banyak budaya di situ, ada banyak culture ya. Jadi kita bisa melihat pilar-pilar Romawi, kita bisa melihat dewa dan dewi Yunani. Kita Again. Two more. Again. Yalla, smile. 1, 2, 3. One more. Satu lagi. Smile. 1. Ya bro. Oke, Bapak Ibu, biar di situs pertama masih ada Petra, masih ada banyak situs nanti di Israel sama di Mesir. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir, Bapak dan Ibu harus mengikuti KDF. Apa itu KDF? Kumpul, dengar, dan terakhir foto. Jangan terbalik. Jangan foto-foto dulu. Karena banyak orang yang lagi berkumpul menunggu beberapa orang di belakang lagi foto-foto, itu nanti foto kita hilang. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus mengikuti KDF terus. Setuju? Setuju. Baiklah Bapak Ibu. Kita sudah berada di Gunung Nebo, tapi belum di puncaknya, belum ke puncak Gunung Nebo. Bentar lagi kita akan jalan ke belakang gereja itu, di puncak Gunung Nebo, di mana kita akan memandang tanah Kanaan dan tanah perjanjian, Lembah Yordan, Laut Mati, Yerusalem, Jericho, dan banyak tempat dan banyak kota di depan mata kita. Sebelum kita ke puncak Gunung Nebo, di depan kita di sini ada batu yang dibikin untuk merayakan kedatangan Paus Suci Yohanes Paulus kedua pada tahun 2000. Di tanggal 20 Maret 2000, Paus Suci Yohanes Paulus kedua berkunjung ke Yordania, dan salah satu situs beliau kunjungi adalah Gunung Nebo. Jadi untuk merayakan kedatangan yang begitu suci, batu ini dipotong dari kakinya Gunung Nebo. Ini cuma satu batu Bapak Ibu, batu limestone, batu lokal di sini. Tadi kita di kota Amman dan kita melihat kota Amman semua berwarna putih karena mereka pakai batu yang sama, batu limestone. Batu lime di sini Bapak Ibu, batu lokal dimanapun ada limestone dan harganya nggak begitu mahal. Makanya orang-orang suka nimbulin batu ada rumah-rumah karena warnanya indah dan nggak perlu dicat, dan di musim panas kita tahu kalau warna putih nggak menyerap sinar matahari, jadi di dalam rumah tetap sejuk ya. Nah, jadi batunya ini Bapak Ibu dipotong dari kakinya Gunung Nebo, terus dibawa ke puncaknya, baru dibahat. Kalau kita melihat batunya dari sebelah kanan, seperti Alkitab ya Bapak Ibu, kita bisa melihat halaman-halaman Alkitab di sebelah kanan di sini. Terus di ujung di sini ada 3 kepala yang utama. Kepala Yesus Kristus di atas, kepala Musa di tengah, dan di bawah ada kepala tapi tidak ada muka, tidak ada hidung, tidak ada mulut ya, karena di dalam agama Islam tidak boleh. Jadi ini cuma simbol untuk Prophet Muhammad. Tiga-tiganya bersatu di dalam Alkitab. Nah, tulisannya di situ Pope Yohanes Paulus kedua, dan di bawah ada tulisan 20 Maret MM Millennium 2000. Di bawah ada tulisan Latin Onus Deus Pater Omnium Super Omnis. Ini bahasa Latin, artinya satu Tuhan, Bapa semua di atas segala. Nah, jadi Bapak Ibu, situs ini bukan penting untuk orang Kristen aja. Orang Muslim juga datang ke sini, orang Yahudi juga datang ke sini. Jadi ini situs yang sangat suci untuk segala agama, Muslim dan Kristen dan Yahudi. Nah, kalau kita baca di sana Bapak Ibu,
Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang ku janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Biur. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kapur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya. Nah, kita mengulangi lagi Bapak Ibu. Musa tidak boleh masuk karena cerita yang tadi, karena mencuri atau mau mencuri kemuliaan dan kekuasaan Tuhan di dalam mata orang Israel. Kan ya Bapak Ibu, setelah keluar dari Sinai terus masuk ke tanah Yordania. Masih ingat 3 kerajaan yang berada di Yordania? Kerajaan Edom di selatan, kerajaan Moab di tengah, dan kerajaan Ammon di utara. Inapnya di Ammon, di sekarang di Moab, dan nanti kita akan ke selatan. Jadi Bapak Ibu, mereka coba menyeberang, melewati tanah Edom. Tapi Edom tidak kasih mereka jalan. Kenapa? Sebetulnya dia takut. Dia takut mereka bukan beberapa puluh orang, beberapa ratus orang. Ini beberapa mungkin ratus ribu atau juta orang lebih. Jadi dia takut mereka suka tanahnya dan menduduki tanahnya. Dia takut makanan dan minuman habis. Kan nggak mungkin mereka melewati tanahnya nggak makan dan nggak minum. Dia takut kalau mereka antri bibis, antrinya nanti panjang sekali. Takut banjir bibis juga di tanahnya. Jadi karena alasan-alasan yang lain, Edom tidak kasih mereka jalan. Jadi mereka terpaksa untuk muter sekitar Edom. Ke padang gurun, tetap ke sebelah timur. Terus mereka mau coba sama Moab. Moab kasih juga udah terima berita dari Edom, jangan kasih mereka lewat. Edom juga tidak mengizinkan Musa dan bangsanya melewati tanahnya. Mereka muter juga di padang gurun. Akhirnya di antara Moab dan Ammon ada lembah, bukan yang di depan persis, yang di belakangnya lagi, namanya lembah Heshbon. Melewati lembah Heshbon itu turun-menurun sampai mereka nyampai di lembah Jordan yang berada di depan. Nah, lembah Jordan Bapak Ibu dihitung dua oleh sungai yang namanya Sungai Jordan. Nah, mereka berada di sebelah sini, di sebelah timur, yaitu sana sebelah barat. Karena di timurnya Sungai Jordan. Mereka coba untuk nyebrang, tapi di situ Musa berbeda sama mereka. Sendiri mendaki gunung ini sampai puncaknya. Dari sini di mana kita berdiri, sedikit kanan sedikit kiri, Musa pernah berdiri juga di sini. Dan Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Lalu matilah Musa hamba Tuhan ini itu di sini sesuai dengan firman Tuhan di puncak gunung Nebo. Dan dikuburkannya lah, kalau kita baca tadi, dikuburkannya lah dia di tanah Moab, di tantangan Bet Biur. Di tanah Moab berarti di sini.